Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan embrio sejak tahap fertilisasi hingga terbentuknya organisme yang sempurna. Pada hewan unggas seperti ayam, embriologi memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana kehidupan dimulai dari sebuah sel tunggal hingga berkembang menjadi seekor anak ayam yang kompleks. Studi embriologi telur ayam memiliki relevansi besar tidak hanya untuk memahami biologi hewan, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di bidang kedokteran, evolusi, dan teknologi. Adapun struktur telur ayam terdiri dari yang pertama itu cangkang, yaitu lapisan luar yang melindungi embrio. Yang kedua itu ada membran, yaitu lapisan tipis yang memisahkan cangkang dari albumen. Yang ketiga itu ada albumen atau putih telur, yaitu cairan yang melindungi embrio. Yang keempat itu ada kuning telur, yaitu sumber nutrisi untuk embrio. Yang kelima itu embrio, yaitu tahap awal perkembangan ayam. Adapun tahap perkembangan embrio, yang pertama itu ada pembuahan atau fertilisasi, yaitu sperma bertemu dengan sel telur di saluran telur menghasilkan zigot. Yang kedua itu ada pembelahan, yaitu zigot membelah menjadi beberapa sel atau blastomer. Yang ketiga ada morula, yaitu blastomer bergabung membentuk struktur yang padat. Yang keempat ada blastula, yaitu morula berubah menjadi struktur berongga. Yang kelima ada gastrula, yaitu blastula berubah menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Yang keenam itu organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ tubuh. Yang ketujuh histogenesis, yaitu pembentukan jaringan tubuh. Yang kedelapan itu morfogenesis, pembentukan bentuk tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan embrio telur ayam. Jadi pada hari pertama dan juga hari kedua itu akan terjadi pembuahan atau yang kita sebut sebagai fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel jantan dan juga sel betina. Kemudian setelah terjadinya fertilisasi itu akan terjadi pembelahan sel jenis khusus atau yang kita sebut sebagai cleavage. Kemudian pada hari ketiga dan juga hari keempat itu akan terjadi morula dan juga blastula. Kemudian pada hari ke-5 dan juga hari ke-6 akan terjadi gastrulasi dan juga organogenesis. Kemudian di hari ke-7 hingga hari ke-10 akan ada pembentukan organ tubuh seperti jantung, otak, dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian di hari 11 sampai dengan hari ke-14 itu ada pembentukan anggota gerak dan juga sistem syaraf. Dan di hari ke-15 sampai dengan hari ke-18 itu ada pembentukan bulu dan juga paruh. Dan di hari ke-19 hingga hari ke-20 itu adalah proses menetas. Jadi umumnya embrio ayam itu akan menetas pada hari ke-21, dan proses menetasnya itu tidak secara langsung, tetapi mulai dari retakan kecil kemudian melebar hingga individu itu akan keluar dari cangkangnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan embrio telur ayam. Yang pertama itu ada suhu. Jadi suhu normal pada embrio ayam itu berkisar antara 37 sampai dengan 40 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya berkisar antara 50 hingga 60%, dan oksigennya itu berkisar antara 20 hingga 21. Kemudian kualitas telur itu menentukan perkembangannya. Kemudian ada kondisi lingkungan. Jadi ketika kondisi lingkungannya itu tidak stabil, maka akan mempengaruhi dari perkembangan dari sel telur. Kemudian ada faktor genetik. Jadi kualitas antara induk jantan dan juga induk betina itu mempengaruhi sel anakannya. Kemudian nutrisi. Jadi ketersediaan nutrisi yang di dalam cangkang itu akan mempengaruhi perkembangan dari embrio telur ayam. Kemudian ada kesehatan ayam. Jadi kesehatan antara induk jantan dan juga induk betina itu akan mempengaruhi. Apabila ada salah satu dari induknya itu mengalami gangguan kesehatan, biasanya pada telurnya juga akan mengalami kesalahan-kesalahan. Kemudian ada juga teknologi yang terakhir. Jadi pada umumnya kan embrio katak atau yang telur ayam itu akan dirami oleh betinanya, tapi pada kejadian-kejadian tertentu
induk betina itu tidak akan mengerami telurnya. Maka dicetuskanlah teknologi inkubasi. Jadi teknologi inkubasi ini akan menyamakan mulai dari suhu, kelembapan, dan juga lainnya itu sama seperti ketika telur itu dierami. Adapun tahap-tahap perkembangan embrio pada hari pertama sampai hari kedua itu pembuahan dan pembelahan zigot. Hari ketiga sampai hari keempat itu pembentukan morula dan gastrula. Hari kelima sampai hari keenam itu pembentukan gastrula dan organogenesis. Pada hari ketujuh sampai hari ke-10 itu pembentukan jantung, otak, dan sumsum tulang. Nah, adapun juga di sini ada 4 gangguan perkembangan embrio. Yang pertama itu abortivitas, yang artinya itu kegagalan embrio berkembang. Yang kedua itu malformasi, yaitu kelainan untuk pada embrio. Lalu gangguan yang keempat itu kematian embrio. Kematiannya yaitu embrio sebelum memetas. Biasanya dia itu gagal. Nah, yang keempat itu kelainan genetik, yaitu mutasi genetik yang mempengaruhi perkembangan embrio. Nah, di sini juga ada 4 teknik membantu perkembangan embrio. Yang pertama itu inkubasi, yaitu penggunaan mesin inkubasi untuk mengatur suhu kelembapan. Hari ke-15 sampai ke-18 itu pembentukan bulu, paruh, dan organ lainnya. Nah, pada hari ke-19 sampai 21 itu menetas dan adaptasi dengan lingkungan. Yang kedua itu pengawasan embrio, yaitu pemantauan perkembangan embrio secara teratur. Yang ketiga itu seleksi alam, yaitu seleksi ayam, betina, dan jantan berdasarkan kualitas genetik. Yang keempat itu nutrisi yang tepat, pemberian nutrisi yang cukup untuk ayam, ayam betina, dan ayam-ayam jantan. Struktur telur ayam dan fungsinya dalam embriologi telur ayam adalah struktur kompleks yang tersusun secara alami untuk membentuk perkembangan embrio. Nah, dalam telur itu terdiri atas beberapa bagian utama, dan beberapa bagian utama tersebut memiliki fungsi masing-masing. Nah, lapisan pertama itu ada cangkang atau sel. Cangkang itu adalah lapisan luar yang melindungi telur ayam dari mikroorganisme berbahaya. Nah, cangkang juga memiliki pori-pori yang mikroskopis. Itu berfungsi untuk pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luar. Yang kedua itu ada selaput cangkang atau membran sel. Membran sel itu lapisan tipis di bawah cangkang yang membantu menjaga kelembapan di dalam telur dan melindungi embrio dari infeksi. Ketiga ada albumin atau putih telur. Nah, albumin itu adalah cairan yang kaya protein yang berfungsi sebagai bantalan pelindung bagi embrio, serta menyediakan nutrisi air yang dibutuhkan selama perkembangannya. Yang keempat itu adalah lapisan kuning telur atau yolk. Yolk itu adalah nutrisi utama bagi embrio, karena yolk itu mengandung lemak, protein, vitamin, serta mineral. Kemudian ada lapisan yang kelima, yaitu cakram germinal. Nah, cakram germinal itu titik berwarna putih yang menjadi tempat fertilisasi dan awal perkembangan embrio. Kemudian ada lapisan terakhir, yaitu kantung udara. Nah, kantung udara itu ruang kecil yang berada di ujung telur dan berfungsi menyediakan oksigen untuk embrio menjelang penetasan. Nah, struktur-struktur tadi itu bekerja sama secara harmonis untuk memastikan embrio ayam mendapatkan perlindungan, nutrisi, dan oksigen dalam proses perkembangannya. Keajaiban biologis dan aplikasi embriologi telur ayam. Proses embriologi telur ayam adalah salah satu bukti nyata tentang keajaiban penciptaan. Dari segi ilmiah, perkembangan yang teratur dan terprogram ini memberikan banyak pembelajaran dan manfaat di antaranya. Yang pertama itu ada pemahaman tentang perkembangan organisme. Telur ayam sering digunakan sebagai model dalam penelitian biologi. Perkembangan karena memiliki banyak kemiripan dengan proses embriogenesis pada vertebrata lainnya termasuk manusia. Revelasi dalam kedokteran. Embriologi telur ayam membantu para ilmuwan memahami mekanisme penyakit genetik, regenerasi organ, dan pengembangan terapi berbasis sel puncak atau sistem KAL. Yang ketiga itu ada
produksi vaksin. Telur ayam digunakan secara luas dalam memproduksi vaksin, seperti vaksin flu, karena memberikan lingkungan yang ideal untuk membiarkan virus secara aman dan efisien. Itu yang keempat, ada pendidikan dan penelitian. Telur ayam adalah alat yang mudah diakses untuk mempelajari embriologi di laboratorium, memberikan wawasan kepada siswa tentang keajaiban proses biologis. Terus yang terakhir itu ada kontribusi pada teknologi bioteknologi. Penelitian embriologi ayam juga memberikan wawasan dalam teknologi reproduksi seperti fertilasi dan vitro dan cloning. Dengan demikian, biologi dan embriologi telur ayam menawarkan wawasan sangat berharga untuk memahami dasar-dasar kehidupan maupun aplikasi praktis dalam kedokteran, peternakan, dan bioteknologi. Sekian penjelasan dari kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.